Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam program Tarbiyat Ramadan Online. Insya Allah kita telah masuk pada bab 23, yakni hukum perkara yang tidak membatalkan puasa. Beberapa perkara yang tidak membatalkan puasa. Yang pertama, mencium suami atau istri. Mencium secara biasa tidak dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencium memang tidak membatalkan puasa. Akan tetapi, jika mencium dengan nafsu birahi, maka hal itu bisa menghilangkan berkah atau pahala puasa. Jika dirasa dengan mencium suami atau istri bisa menimbulkan nafsu, maka hendaklah ditahan. Karena salah satu arti puasa adalah menahan atau mengekang. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'imun wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciumku saat beliau sedang berpuasa. Maka adakah di antara kalian yang mampu mengendalikan nafsunya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengendalikannya? Hadis riwayat Muslim. Hadis kedua yaitu tentang membelai suami atau istri. Dalam hadis Jami' Tirmizi diriwayatkan an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashiruni wa huwa sha'imun wa kana amlakakum liirbihi. Dari Aisyah dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencumbuku ketika sedang berpuasa dan beliau orang yang paling kuat dalam menahan dirinya. Hadis riwayat Tirmizi. Tentang perkara-perkara yang tidak menimbulkan batal di dalam puasa. Muntah tidak disengaja. Dalam hadis Sunnah Abu Daud diriwayatkan an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa alaihi qada'un wa inistaqa'a falyaqdi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang muntah tanpa disengaja ketika sedang berpuasa, maka ia tidak berkewajiban untuk mengqadha. Dan apabila ia sengaja untuk muntah, maka hendaknya ia mengqadha. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis selanjutnya, bekam dan mimpi basah. Dalam hadis Jami' Tirmizi diriwayatkan an Abi Sa'idil Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftirna sha'imal hijamatu wal qai'u wal ihtilam.
Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 hal yang tidak membatalkan puasa, yaitu hijamah, bekam, muntah, dan ihtilam atau mimpi basah. Hadis riwayat Tirmidzi. Masih dalam keadaan junub ketika waktu subuh. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari diriwayatkan, Ana Aisyata zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulumin fayaqtasilu wa yasum. Yang artinya bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapati fajar di bulan Ramadan, padahal beliau dalam keadaan junub karena berhubungan. Lalu beliau mandi dan berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Hadis selanjutnya, makan dan minum karena lupa. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari diriwayatkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza nasiya fa'akala wa syariba fal yutimma saumahu fa innama ad'amahullahu wa saqahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang lupa lalu dia makan dan minum ketika sedang berpuasa, maka hendaklah dia meneruskan puasanya, karena hal itu berarti Allah telah memberinya makan dan minum. Hadis riwayat Bukhari. Hadis selanjutnya, bersiwak atau menyikat gigi. Dalam hadis Jami' Tirmidzi diriwayatkan, An Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi qala, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la uhsi wa tasawwaku wa huwa shaimun. Dari Asim bin Ubaidillah, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dari ayahnya dia berkata, saya sering melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak ketika sedang berpuasa. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis terakhir, perkara hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Memakai celak mata. Dalam hadis Jami' Tirmidzi diriwayatkan, An Anas bin Malikin qala, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ishtakat aini afa aktahilu wa ana shaimun. Qala na'am. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, mataku sedang sakit, bolehkah saya bercelak ketika sedang berpuasa? Beliau menjawab, iya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, apa perlunya menggunakan celak mata pada waktu siang hari? Gunakanlah pada waktu malam hari. Sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.